segera untuk sholat. Ketika kita bekerja, misalkan di BM Evansa, Allahu Akbar, tegakkan sholat. Kenapa harus seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menunda rezeki kita, walaupun kita sering menunda sholat. Tapi kalau misalkan kita menginginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyegerakan setiap rezeki yang kita inginkan, maka ya jangan tunda sholat. لكي تكون حقيقية في قلب كل عبد وكل أخ وكل أخت، سوف تجعلك خاشعا أمام ربك، لأنك ستجعل حياتك كلها كأنها محراب صلاة، كأنها محراب صلاة تبدأ تصلي فيها، وكلما اتجهت في أي مكان فأنت في صلاة، وكلما استقرت الصلاة بعد الصلاة فتأخذ أجر الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى انتظار الصلاة إلى الصلاة كأنها رباط، كذلك الرباط، كذلك الرباط، كذلك الرباط 3 مرات، كأنه مرابطة في سبيل الله. Ketika kita tunggu dari sholat ke sholat seperti ribat. Kalau ibu-ibu ribat itu adalah menjaga menjaga perangan, menjaga tempat. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يعني من كل ناحية يوسوس لنا ولا تجد أكثرهم شاكرين. Kemudian juga setan berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami setan akan mengganggu manusia dari depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, sampai kemudian nanti tidak ada seorang manusia pun yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa kekhawatiran saya itu sehingga ada ketenangan kembali di hati saya, ada keyakinan bahwa sholat saya itu diterima, bahkan mungkin ini bagian dari perjuangan atau ini adalah bisikan setan yang membuat saya semakin khawatir. Ini yang saya juga mendatanya gitu, Ustaz. Jadi mohon arahan, mohon bimbingan saya yang terdahulu itu diterima oleh Allah. Insyaallah itu Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أختنا كيف تخلي النبي حنين صلى الله عليه وسلم. النبي جميل. Nabi Jamil tahu kan ya? Bagus, alim, dia lembut. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah sholat kita diterima ketika sholat kita kemudian diganggu oleh anak kita? Insya Allah diterima. Kata Bapak, Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Insya Allah sholat kita diterima, dan itu pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah sedang sholat, kemudian cucunya Hasan dan Husain naik di punggungnya, kemudian main kuda-kudaan. Ketika Rasulullah sedang sujud juga sama, main kuda-kudaan. Kalau ibu-ibu biasanya, karena saya juga punya anak, sering melihat ya istri sendiri bagaimana ibu-ibu kemudian ditarik ke belakang kenanya ya sampai kecekik begitu ya khutbahnya. Lalu kemudian setelah itu Rasulullah mengambil Hasan dan Husain di pangku. Setelah itu dibawa ke tempat ya khutbah Jumat. Jadi Rasulullah itu sambil mangku, dia tidak membuang cucunya atau bisa mengatakan diam. Kadang-kadang begitu ya, ketika kita sedang sholat, kemudian belum apa-apa kita sudah mengancam anak-anak diam, atau misalkan udah takut duluan. Nah, justru anak-anak itu harus diakrabkan dengan sholat, akrabkan dengan masjid, supaya mereka lebih akrab dengan kebaikan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sholat, dengan masjid, daripada mereka lebih akrab dengan gadget. Jadi mereka harus akrab dengan kebaikan ataupun sholat bersama istrinya. Kemudian anaknya ya ketika waktu itu bapak dan istrinya sedang sholat. Kita tahu di Masjidil Haram itu kan cukup ramai dengan orang. Kemudian anaknya berlarian di antara sholat. Tahu menghilang, ya kan?
lagi sholat, ya, bapak dan istri lagi sholat, kemudian anaknya turun, ya, kemudian memisahkan diri dari bapak dan istrinya. Ketika bapak Khalid kemudian selesai sholat, dia mencari kemana anaknya, mana anaknya. Setelah itu kemudian bapak Khalid mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Setelah itu kemudian ada seorang perempuan Indonesia mengantarkan, ya, anaknya bapak Khalid, ya, kemudian melewati beberapa shop. Ya, bisa jadi mungkin nanti pasti, ya, anaknya bapak Khalid akan, ya, menunjukkan kepada wanita Indonesia ini bahwa ini adalah ayahnya, ini adalah ibunya. Kemudian si perempuan Indonesia ini yang mengantarkan anaknya bapak Khalid di antara shop-shop sholat. Oh, ini ya bapaknya, bukan. Terus ini ya bukan, ini ya bukan. Ini ketemu dengan bapak Khalid dan istrinya. Dan itu kejadiannya, peristiwanya pada tahun 1999 ketika bapak Khalid melaksanakan haji. Mumpung Erdogan masih ada, ya, mumpung Erdogan masih ada, masih hidup, mungkin bisa dimanfaatkan keuangan. Jadi kalau dibandingkan mahal Indonesia, silakan ibu bandingkan. Saya juga pernah kuliah di luar, itu kuliah di luar negeri itu lebih murah dibandingkan di Indonesia. Kenapa? Karena anggaran pendidikan di luar negeri itu besar. Sementara kan di sini kan, karena kan di Indonesia itu dosen-dosen itu umar bakri, dosennya pakai sepeda ontel atau Vespa, sementara mahasiswinya pakai mobil Ferrari, mobil Alfa. Jadi memang anggaran pendidikan di negara kita itu kecil dibandingkan di negara yang lain. Itu saja. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Insyaallah هذا الابن المبارك يكون من أهل القرآن. آمين. وإن شاء الله يتم القرآن بإذن الله 30 جزءا. آمين. الله تكبير، الله أكبر. من الصالحين ومن المباركين ما شاء ومن الله. العلماء العاملين ومن المجاهدين في سبيل الله. سبحان الله أكبر. الله أكبر.